Film diawali dengan karakter kartun bernama Harold, seorang bayi yang punya krayon ajaib. Dengan krayon itu semua gambar yang ia buat bisa menjadi kenyataan. Harold menggambar seekor rusa dan landak untuk dijadikan teman. He did this, and then he made some friends. Seiring berjalannya waktu, Harold tumbuh dewasa dan dunia yang ia ciptakan menjadi semakin besar. And so did his imagination. Faster than that. Oh, careful there. Harold pun terlibat dalam percakapan dengan narator, seorang pria tua yang mengaku sebagai pencipta kartun, Harold and the Purple Crayon. All of a sudden, this guy goes quiet? I don't think so. Penasaran dengan dunia nyata, Harold memutuskan untuk membuat pintu menuju dunia nyata, dan dengan krayon ungunya hal itu bukanlah hal yang sulit untuk diwujudkan. Harold menyuruh rusa dan landa untuk menunggu sementara ia masuk ke dunia nyata sendirian. So beautiful. Untuk pertama kalinya Harold berada di dunia nyata dan berubah menjadi seorang pria asli. Landa yang ingin menyusul mencabut salah satu durinya membuat rusa melompat kaget dan mereka pun ikut berubah menjadi sosok manusia dewasa. You should look closer. Why my hooves feel so soft? Harold dan rusa pun bertemu dan memulai petualangan untuk menemukan pria tua yang menjadi pencipta mereka. Moose? Yeah. Oh, hi. Hi, buddy. Mereka sempat mengira telah menemukan pria tua tersebut, namun ternyata salah. We found him. The old man. He's... Oh man! It's Harold, finally! Oh, wow! Wow, wow, wow! Harold dan rusa memutuskan untuk terus mencari. Karena butuh kendaraan, Harold menggunakan krayon ajaibnya untuk membuat sepeda. Sementara itu, si landak berhasil membuka pintu antar dimensi dan berubah menjadi manusia perempuan dengan penampilan rocker. Here I come! Thumbs! Yes! Kembali ke Harold dan rusa yang sedang bersepeda, mereka hampir tertabrak oleh sebuah bus. Hi. Are you okay? Ibu pengemudi bernama Tri dan putranya bernama Mel merasa bersalah hampir mencelakai mereka. Tri sibuk dengan roda mobilnya yang bocor dan Harold yang kasihan langsung membuatkan ban baru dengan krayonnya disaksikan oleh Mel dari dalam mobil. Mel adalah anak cerdas yang punya teman imajinasi berupa naga tembus pandang. Get the snip on. Harold dan rusa yang juga memiliki imajinasi tingkat tinggi ikut terlibat dalam permainan Mel, membuat ibunya semakin pusing 7 keliling. Sebagai permintaan maaf, Tri memberi tumpangan kepada Harold dan rusa. Karena Harold mengaku tidak punya tempat tinggal, Mel memohon kepada ibunya agar Harold dan rusa diizinkan tinggal di garasi rumah mereka. You mean your dad? Well, we don't exactly know where we're gonna stay tonight. He can stay with us. New friends. Yay. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat rusa sudah tidur dengan posisi berdiri, Harold sedang berbicara dengan Mel yang penasaran bagaimana Harold bisa membuat benda dengan hanya menggunakan krayon. Harold pun menunjukkan caranya dengan menggambar kupu-kupu. No, you try. Mel semakin penasaran dan ingin mencobanya. Ia membuat seekor laba-laba terbang. That's spider fly. Di tempat lain, Landa yang masih mencari Harold dan rusa tidak sengaja melihat bunga ungu dan mengira itu buatan krayon Harold. Ia masuk ke dalam bunga tersebut dan memakan seonggok kue hingga alarm berbunyi membuatnya melarikan diri. Hey, whoever's down there! Keesokan paginya, Tri dibangunkan oleh laba-laba terbang buatan Mel dan terkejut dengan beberapa kue pie di dapur yang dibuat Harold dan Mel dengan krayon ajaibnya.
Terry mengira pai tersebut dibeli Harold melalui layanan GoFood. Saat Harold akan menjelaskan tentang krayon ajaibnya, Terry menolak dan meminta Harold untuk tidak memperparah imajinasi anaknya. Harold memandang Mel yang sering dilarang oleh ibunya dengan penuh simpati. Tanpa ragu, ia mematahkan krayonnya menjadi 2 dan menyerahkan separuhnya kepada Mel, berharap Mel bisa menggunakan imajinasinya sebebas mungkin. Bukannya pergi ke sekolah, Mel malah memutuskan menemani Harold dan Rusa dalam pencarian ayah Harold. Dengan bantuan krayon ajaib, mereka menciptakan es krim ungu rasa persik yang hanya bisa lahir dari kekuatan imajinasi mereka. Saat mereka mencari ayah Harold, mereka sempat salah mengira seorang kakek sebagai pencipta Harold. Namun hikmahnya, Harold melihat sebuah koran bertuliskan perpustakaan. Harold pun membuat skateboard dan sepatu roda agar mereka bisa cepat sampai di perpustakaan.